شيخنا هجم الشروني عبدا وشيخنا هجم السمان موليا وشيخنا هجم الزيني عبد الغني وشيخنا هجم الشيخنا رمي الأحمد وإلى أرواح جميع شيخنا معلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذريتنا علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم أينا بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنورهم وأسرارهم ونفحاتهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير رب وعافية أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا يوم في الدنيا بالبرزة في القيامة وأن الله يدخلنا يوم برحمة الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلام الرسول وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 134. Masalah akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Di tengah قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وبالبدرين آمين. Dan terafdol waktu menyembelih akikah. Nah, ini menyembelihnya apabila waktunya menyembelih akikah yang paling afdol, yaitu kemudian daripada terbit matahari. Nah, jadi sudah matahari timbul, naik dulu. Matahari timbul, naik. Nah, itu situ menyembelihnya. Jangan matahari sudah turun jam 5 ya. Kenapa aja? Supaya naik tapaul, supaya naik anunya anaknya kena apa yang ngarannya kehidupannya itu menaik, nanjak. Jadi supaya naik anunya kehidupan anak menaik apa tingkatannya atau menanjak, itu bagus. Dan sunat tatkala menyembelih membaca. Untuk sembelih ini, lamun kita mewakilakan itu nang menyembelih kan membaca. Bagusnya langsung mun kawa. Nah, kita umpama anak kita seorang mun kawa. Kalau kada bawakil dulu. Niat kita sajaku melaksanakan akikah untuk anakku si A. Mun sudah bengaran atau ya dengaran. Nah, sudah itu nang lain menyembelihkan kita wakilakan lawan nang menyembelih. Ikan pian ulun wakili melaksanakan akikah anak ulun untuk anak ulun si anu. Nah, jadi nang ini si menyembelih nang baca sama lawan apa korban sama kayak itu juga korban kita berkorban berniat diwakilakan. Nah, jadi nang menyembelih membaca Bismillah Allah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Allahumma haza minka wa ilaika. Allahumma haza minka wa ilaika. Allahumma hazihi aqiqatu fulan bin fulan. Sambat ini. Ini akikah si fulan, anak tadi nang di akikah ya. Akikah fulan bin fulan. yakni dengan nama Allah juga. Bismillah kan, dengan nama Allah, kebesaran Allah aku menyembelih, dan Allah Ta'ala juga yang amat besar. Allahu Akbar. Tuhanku, Allahumma Tuhanku, ini daripada kamu, ini dari pian juga nih, dan kepada pian juga. Aku menghampirkan diri dengan menyembelih akikah ini. Hai Tuhanku, inilah akikah si anu. Itu maknanya tadi. Allahumma hazi akikatu si anu bin anu. Sembelih ya.
tuntung disembelih. Nah, dan sunat bahwa dimasak daging akikah itu dengan yang manis. Nah, karena memasaknya itu masak manis, gula habang atau apa pokoknya yang manis-manis lah. Jangan gangan asam ya. Masak manis. Barangnya masak apa nang manis lah. Kenapa jadi masak manis? Karena mengambil sempana itu aja lah. Sempana itu bahasa orang Bahari. Apa sempana itu ada mengambil tapaul ya bahasa. Supaya manis juga. Nah, supaya manis juga akhlak perangai kanak-kanak itu sempana kada sempurna. Sempana bahasa Bahari, apa bahasa kita sempana itu tapaul ya juga, mudahan kenanya manis juga. Nah, mudahan akhlak anak ini manis juga. Kalau bahasa Arab tapaul, sempana, perlambang, masak manis, masak abang manis. Nah, mudah-mudahan perangai akhlak manis juga. Perangai si anak manis juga. Lamun dimasak masam bang, tetapi jika dimasak dengan yang masam, niscaya tiadalah makruh. Kada makruh juga bang, tapi kurang paselah. Nang bagus tu manis. Nah, karena tiada sabit tegah daripadanya. Dan lagi sunat bahwa jangan dipecah oleh yang mengerjakan akikah atau yang memakan dia akan tulangnya. Nah, inilah jangan dipecah. Ini yang sedang menyembelih ambil daging dari tulang, dia aja jangan diambil kopok, jangan dipecah. Tulang-tulangnya itu. Ambil daging dari tulang dengan cara dia disisil kayak apakah. Jangan sampai dipecah dagingnya, tulangnya maksudnya. Termasuk nama makan aja. Nah, kenapa jadi kayak itu? Hanya hendaklah diceraikan segala perhubungan tulangnya dengan daging, tulang pada tulang, barang sedapatnya. Karena mengambil sempana juga adalah dengan selamat segala anggota kanak-kanak. Jadi mudahan anggota kanak-kanak ini kena selamat, tulang-tulangnya kada pecah-pecah. Insya Allah umpamanya tabrakan juga tuh kada bapak misalnya lah. Insya Allah itu tuh ngarannya tapaul. Tapaul mengambil sempana adalah dalam agama mengambil sempana-sempanan itu juga adalah hadisnya, adalah dalilnya, banyak dalilnya. Di antara dalilnya lah. Nah, ini penting juga kita. Orang Bahari itu banyak mendulang. Udah selamat makanannya kokoleh, lapat, ketupat. Kenapa jadi makannya kokoleh? Mudahan pakoleh. Tuh terpaul. Pokoleh. Makanannya lapat, mudahan dapat. Di mana itu agama? Ada dalam syariat itu ada. Rasulullah dalilnya. Waktu beliau hendak menyerang musuh, tunggu dulu. Gelincirkan matahari. Sudah matahari gelincir, baru kita serang musuh supaya musuh gelincir juga. Nah, itu tapaul itu dalil tak? Kan, jadi ada orang Bahari itu ada jatah. Sama ini manis, mudahannya manis juga. Nah, akhlaknya jangan dipecah, mudahan tulang belulang anak itu kena jadi manusia sempurna, kada berpecah-pecah. Umpamanya tabrak atau apa umpamanya, tapi naudzubillah lah umpamanya itu kada terjadi. Nah, itu ngarannya tapaul, sempana ngarannya lalu. Dan jika dipecahkan akan dia tiadalah makruh juga bang. Kada ya, boleh aja bang, kada haram, kada makruh pun kada juga. Cuma khilaful aula itu menyalahi yang utama. Yang utama jangan. Nah, itu tontong sudah masalah akikah. Kemudian dimasak tadi dagingnya bagi-bagi dibariakan. Baik orang lain kita ke rumah
atau daging yang sudah masak dibagi-bagi. Nah, itu tadi akikah. Tuntung sudah masalah akikah. Kemudian sunat dan sunat mencukur rambut kanak-kanak. Nah, kemudian daripada menyembelih akikah, ya mun kawa akikah tadi dalam seminggu umurnya lah, atau seminggu sebulan misalnya. Mun kada kawa kena, tapi mencukur boleh aja bedahulu, bisa aja bedahulu dah. Anak bakikah kada kawa lagi duitnya kada ada lagi orang kambing umpamanya. Nah, bisa aja mencukur tu bedahulu, bisa aja. Cuman yang bagus mana ta seminggu beranak, lahirkan, akikah, malamnya bertasmiyah, cukur. Nah, itu bagusnya. Halak ngaran cukur tuh halak atau tahlik ya juga. Mencukur rambut kanak-kanak, kemudian daripada akikah. Nah, kemudian rambut itu diapai? Sunat mensodakohkan emas dengan setimbang rambutnya. Nah, itu ada sambungannya. Jadi mun kawa bang lah, mun kada kawa biar dia apa? Dicukur. Ya kira-kira berapa tuh? Nah, lalu timbang lawan emas. Banyak pang duit sedikit mun emas. Mun kada kawa perak timbangannya. Nah, ada semalam kita toko ya mun hendak banyak ada sampai 40 hari Rabu. Itu ada dalam kitab Busrul Karim Syekh Al-Ardabili Al-Anwar. Dalam kitab Busrul Karim. Kalau Al-Ardabili itu Al-Anwar aslinya. Nah, di situ barang siapa mencukur rambut anak 40 hari Rabu, 40 hari Rabu cukur bungkus kena sampai 40 hari Rabu sora paqihan ya. Niscaya insyaallah anak itu nanti akan menjadi orang yang faqihan, orang yang senang dengan agama, orang yang mengerti dengan agama, insyaallah. Ini di sini kada hadis ini, kada hadis kada. Cuma umila bihi, banyak para ulama menggawi itu, dan alhamdulillah wujur riba mujarab, artinya memang kenyataannya. Jadi kada salah juga. Cuma bagusnya tadi ada tadi sambungannya pulang lamun kawa. Mbak sudah terkumpul timbang lawan emas kah? Banyak duitnya sedikit atau perak. Nah, berapa? Oh, umpamanya 5 gram. Nah, berapa 5 gram harga perak? Sekian, 100.000 umpamanya. Nah, 100.000 itu kita sedekahkan untuk fakir miskin. Bagus pang itu. Nah, itu dah. Sunat mensedekahkan emas dengan setimbang rambut. Dan jika tiada diperoleh emas dengan perak, bah, perak murah sedikit. Nah, datangnya ke orang berjual minta timbangan mana aja bang lah. Nah, berapa baratnya tuh? Nah, berapa duitnya? Nah, itu. Karena tersebut di dalam hadis yang sahih di Martaburan ini ada beberapa orang guru lah yang membaca itu. Nah, waktu mencukur itu apa bacaannya aja? Ya sebenarnya kada ada bacaan khusus pang itulah, kada ada bacaan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada di antara guru yang membaca ayat itu bagus dia itu waktu mengunting itu. Nah, dalam surah Al-Fatah itu ayatnya itu. Apa ayatnya dengan bahasa? Surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal sebelumnya tuh, sebelumnya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum. Muhallikin itu maknanya mencukur rambut. Nah, kan dalam suratul Fatah lah. Laqad sadaqallahu rasulahu, sungguhnya telah membenarkan Allah akan rasulnya. Ru'ya, Nabi kan bermimpi, Nabi bermimpi ke Mekah mengerjakan haji. La tadkhulunnal masjidal haram, akan masuk ke Masjidil Haram. Aminin, aman. Muhallikin, bergunting, bercukur rambut. Jadi tapaulannya jar mudahankan anak ini masuk Masjidil Haram juga, mencukur rambut juga. Artinya ini jadi apa? Karena
mudahannya jadi haji juga. Nah, itu bagus juga. Soalnya Al-Qur'an kan. Nya ujar Nabi, khuz minal Qur'an masita lima sita. Ambil aja Al-Qur'an tuh ayat yang mana aja, untuk apa aja. Nah, ada kayak itu. Quran tuh umum. Apalagi itu ada takoya-koya muhallikin. Muhallikin itu mencukur ru'usahum, akan rambut kepala. Nah, jadi ada di antara guru di mata puraton yang baca itu. Nah, sampai ke habis Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar, sampai ke habis itu. Bagus juga itulah. Nah, menanak banget ayatnya tuh. Shalawat di Jepang juga, iya bisa juga, terserah aja. Intinya bacaan gak ada masalah, tapi cukurnya itu, nah cukur. Jadi hadis tersebut dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyuruhkan Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah anak Sidin radhiyallahu anha dengan menimbang rambut di kepala Husin, Sayyidina Husin radhiyallahu. Hadisnya kalau tidak salah bunyinya, zini sya'ral Husain wa tasaddaqi, zini sya'ral Husain, timbang rambut Husain, ya timbang tuh mesti dicukur dulu ya Allah. Dan sadaq wa tasaddaqi, sedekahkan dengan setimbang itu akan emas atau perak. Nah, disuruh Rasulullah menyuruh Siti Fatimah radhiyallahu anha wa atini. Zini sya'rul Husain. Oh ini ada nah. Zini sya'rul Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddatan wa ati rijal al-aqiqah wa atil qabilah rijal al-aqiqah. Itu ada hadis itu. Timbang rambut Husain, artinya cukur dulu. Nah, ditimbang dengan perak dan berikan qabilah itu bidan, akan kakinya akikah. Batisnya kambing itu kena jolong loh coba, lawan bidannya. Bidan kena batisnya. Nah, tapi ada jopang dagingnya, jangan tulangnya, batisnya. Ada juga diberi dagingnya. Nah, itu anunya, dalilnya ngarannya. Dan mensedekahkan perak setimbang rambut, karena bahwasanya perak itulah yang murah tuh. Mun amas tuh terlarang sedikit. Dan ketika itu dan menyuruh akan memberikan kaki akikah bagi bidan diberi batisnya akikah, batis kambing tadi. Nah, tapi buat dijupang dagingnya lah, jangan batisnya aja, daur bidannya kan apa aja, tulang aja. Nah, dikiaskan dengan perak, emas lebih tinggi lagi, bagus lagi pun ada duitnya, maka itu terutama. Dan dikiaskan dengan laki-laki, perempuan sama aja artinya. Jadi kadang laki-laki aja, kan di hadis tuh sin aja, kalau aja laki-laki, kalau aja ada bini-bini ya juga cukur jual rambutnya dan timbang jualan perak atau emas. Nah itu. Dan sunat mencicipi kah, mencicip lah, cicip kanak-kanak dengan kurma kering. Nah, apa ngarannya ini, tahnik kah? Tahnik, kalau dari tahlik dari cukur, tahnik. Ya kita orang bertasmiyah terancak ada kalau lah kurma ya, kalau kadang-kadang madu ya tuh bandakan tuh napa itu aja. Itu kasan manung kanak-kanak itu sunat. Ada orang dalilnya, ada hadis tuh kena, kita teruskan dulu. Dengan kurma kering, dan jika tiada diperoleh maka dengan kurma basah. Mun ada kurma bagus. Dan jika tidak diperoleh dengan barang yang manis, ya ada juga gula habang. Kalau ada kurma gula habang. Nah, orang batasmiah banyak ada kalau. Nah, itu ada juga nang apa itu juga pindah pohon itu apa orang itu juga. Jangan tahu, wajar aja bertakun lah. Tapi itu ada dalil kena. Maka dengan barang yang manis, limbah itu dimamah, maka dimamah akan dia
kurma tadi dimamah, digosokkan dengan dia kepada langit-langit anak tadi, supaya sampai suatu daripada cicipan tadi kurma atau barang aja gula habang kah ke dalam perutnya. Nah itu bagusnya. Dan sugiannya hendaklah ada orang yang mencicipi itu, yang memasukkan itu, daripada segala mereka yang ahlul khair, orang khair, orang baik, soleh lah, supaya hasil berkat bagi kanak-kanak, sebab campur air liurnya dengan sesuatu yang dicicipakan tadi. Nah dalilnya itu pada suatu hari Sayyidina Anas bin Malik, ada di hadis lain, di kitab lain, membawa ading Sayyidina Anas, dah hamba halus nih, datang lo Nabi, jangan Nabi, Anas adakah ada kurma kah? Nggih ada aja. Nah sini aja Nabi, lalu diambil Nabi, dimamah Nabi kurma tadi, lalu dimasukkan sidin ke muntungnya anak adingnya Anas tadi. Nah ini dalilnya. Jadi ada jatuh kadang berhafal ada dalil. Nah apalagi itu Rasulullah baginya itu liur sinbah luar biasa. Nah itu insya Allah. Nah itu sunat tadi. Dan makruh membubuh darah. Nah darah akikah pada kepala kanak-kanak. Nah ini janganlah. Oleh karena darah sembelihan kambing tadi minta sedikit jar. Kasan apa? Dianukan ke kepalanya. Jangan, itu makruh. Kenapa? Karena yang demikian itu daripada perbuatan orang jahiliyah bahari. Jangan kerja pakai darah itulah. Makruh itu paling kada. Dalam salah-salah bisa haram kena. Apalagi najis kan darah. Cuma kada haram di sini, nah tiada haram yang dibikin itu karena ada beberapa riwayat yang dhaif menuntut perbuatan itu. Dari karena inilah berkata setengah daripada seorang mujtahid, ada juga yang mendakan sunat cuma kita kada usah itulah anang tadi aja tanang nyata-nyata anu aja tadi. Dan makruh qaza itu mencukur setengah rambut kepala daripada satu tempat atau beberapa tempat. Qaza itu kena di sini ada sedikit, sini ada pulang, sini itu kada makruh, kada bagus. Menandak cukur aja, gundul aja. Jangan di sini ada sebenarnya, kena di sini kayak pelawak tuh siapa. Jangan tuh itu mesti makruh. Jadi hendak mencukur semuaan. Gundul semua. Jangan di sini ada kayak itu tah. Itu qaza ngarannya makruh. Dan sunat lagi membubuhi kumkuma atau bau-bauan pada kepala kanak-kanak kemudian daripada. Nah ini namanya harum bisa. Nah ujar orang bahari dekat baboreh apa itu. Nah itu nang terus penawar apa ngarannya nih. Nah jahalah ada kalau apa ngarannya sahabat ini orang Jawa. Nah dianukan ke kepalanya tah. Itu harum kan, minyak harum situ. Itu sunat di situ bagus. Sunat membubuhi kumkuma atau bau-bauan harum ke kanak-kanak itu kemudian daripada menyembelih akikah. Tapung tawar, nah iyalah tapung tawar ya juga itu sunnah hukumnya. Tapi harum, minyak harum. Karena minyak harum itu bagus. Nah, harum hantan. Habis. Dan sunat dibangkan pada telinga kanak-kanak yang kanan dan diqamatkan pada telinga yang kiri pada tatkala diperanakan. Ini lahir kan anak laki-laki kah bini-bini kah lah, kalau pun laki-laki aja nang dibangkan bini-bini kada tetap aja nya nang membangkan ni lah laki-laki. Kalau kawa anaknya terserah aja bini-bini kah. Nah azan dan diqamatkan itu sunat azan dan qamat. Karena ada hadis Rasulullah sidin ma'azankan Sayyidina Husin. Nah diqamatkan telinga kiri pada tatkala peranakan. Karena tersebut dalam hadis bahwasanya Nabi SAW adalah beliau bang pada telinga Sayyidina Hasan sinilah tatkala jadi peranakan. Jadi sunat sudah lahir
bersih jubang sudah dibersih oleh bidan. Nah, ambil lalu diazanakan. Nang mazanakan kalau bisa laki-laki lah. Ada aja laki-laki di banyak aja siapa kaki minta azanakan. Nah, punya bagus lagi abahnya mengkawa atau nang anu. Ada di rumah sakit situ beberapa ekong sidin majanakan sidin pas terbolongan dari situ pas orang lahir sini majanakan karena ada peluang mengiung pas nah bagus azan. Kenapa ya Rasulullah tadi mengerjakan sudah. Nah itu ada hikmahnya apa? Hikmah pada ketika itu bahwasanya syaitan adalah ia mengganggu gitulah, mencibuli akan kanak-kanak pada ketika itu. Maka disunatkan bang dan qomat ketika itu karena bahwasanya syaitan lari tatkala mendengar azan dan qomat. Kan syaitan lari tuh kalau mendengar azan qomat. Nah, jadi memang ada hadisnya juga sunnah diajarkan. Azan kayak kita juga tengah telinga kanan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian habis itu telinga kiri pulang qomat. Nah, ada dalam hadis man wulidalahu maulud fa adzana fi ujul yumna wa aqimatu shalah lam tadur ummus sibyan ay tabi'a minal jin. Nah, siapa dapat anak kemudian diazankan telinga kanan, diqomatkan telinga kiri, tiada membahayakan gangguan ummus sibyan at-tabi'ah minal jin. Nah, jin itu ada lah hanya ketujuan lawan kan anak tu. Nah, jadi mendibaca insyaallah-nya berjauh dan anak ini kada apa? Insyaallah kada diganggu jin saja dah. Nah, itu salah satu hikmahnya. Nah, ini ada dulu. Dan lagi tersebut dalam hadis riwayat Baihaqi bahwasanya barang siapa dianugerahi Allah anak maka dibangkan pada telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, niscaya tiadalah mencibuli, maksudnya mengganggu lah oleh musibyan. Apa musibyan itu? Jin perempuan yang suka mengganggu kanak-kanak. Nah, ya bisa kan diganggu oleh jin yang garing macam-macam. Nah, jadi dibangkan supaya apa? Supaya jangan diganggunya. Dan lagi kata setengah ulama bahwasanya musibyan itu suatu penyakit. Ada lagi mengatakan musibyan itu penyakit yang mendatang pada kanak-kanak pada ketika ia lagi masih kecil. Nah itu. Nah, sudah azan, lalu sunat lagi dibacakan pada telinga anak-anak yang kanan. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Nang di ayat tasmiyah tuh. Ini kan kisah Siti Maryam dulu lagi kan anak. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku perlindungkan akan dia dengan engkau akan segala anak cucunya daripada syaitan yang kena raja. Nah itu guys. Nah, bagus dibacakan itu tak. Doa sudah azan baca ini. Dan lagi sunat dibaca suratul ikhlas. Nah, suratul ikhlas qul huwallah pada telinga kanak-kanak. Nah, bagus. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Berapa kali? Sini kan disebutkan berapa kalinya lah. Terserah 10 kali kah? Ingin 3 kali kan sudah alhamdulillah. Supaya mula-mula yang diperdengarkan kepadanya tatkala dia baru datang ke dunia kalimat tauhid. Di azan sudah tadi la ilaha illallah. Itu nang mula-mula didengar oleh kan anak la ilaha illallah. Qul huwallah tadi Allahu ahad Allahus samad. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, supaya anak ini menjadi orang yang tauhidnya kuat kena. Jadi kalimat tauhid inyan datang ke dunia disambut dengan tauhid, karena inya hendak meninggalkan dunia diantar dengan la ilaha illallah tauhid juga. Jadi hidup antara tauhid, antara la ilaha illallah dengan la ilaha illallah, antara Allahu ahad dengan Allah ahad itu anu eta. Nah, kehidupan dibuka dan ditutup dengan kalimat tauhid. Nah, bagus dibacakan itu. Ada lagi sebuting nah.
Sini kada disebutkanlah, di dalam kitab lain disebutkan ada disebutkan di dalam kitab lain dari Syekh Ad-Dairabi disunatkan membaca di telinga kananak sesudah azan qomat dan sesudah surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalna. Nah, ini dari Imam Ad-Dairabi. Kenapa Presiden? Berapa kali? Sini 7 Pak. 7 kali lah. Kalau ulun dulu disuruh Abah Guru 100. Kena mun lahir anak ikam bacakan Inna anzalna 100 bahari sini nyuruh waktu kalatun bahari. Jadi nah anak tangan ikam di kepalanya aja. Ini di kiri, nah bacakan 100 kali Inna anzalna. Mendakannya pang anunya kada menangis juga jadi tuntung aja pang 100 belas juga Inna anzalna. Nah itu sidin 100 Bang. Nang 7 ini ya paling kurang. Man fa'ala dzalika lam yaqdirillahu alaihi zinatu la umrihi. Nah, ujar sidin, ujar Syekh Ad-Dairabi tadi. Siapa mengawiakan itu dibacakan Inna anzalna di telinga anak tadi 7 kali sekurangnya, insya Allah tidak ditakdirkan berzina seumur hidupnya. Insya Allah anak itu selamat daripada apa? Zina seumur hidup. Nah, itu apa khasiatnya adalah semacam tadi. Nah, sudah Inna anzalna qul huwallah sudah tadi. Inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, mun hendak ada pula. Nah, ini ada pulang tambahan dari ulama juga. In kanal walad dzakaron, lamun anak itu laki-laki, jorong bari dilampahakan lah. Bagus dibacakan di hadapannya 40 malam surah Yusuf. Nah, ini beranak sudah dimacam-macam bacakan tadi Inna anzalna sudah malam pertama bacakan surah Yusuf. Malam esok itu pulang sampai 40 malam. Ujur orang bahari lampah ya, dilampahkan ya sambatan dalam. Amunnya laki-laki surah Yusuf. Wa in kana walad unsa, lamunnya anak itu bebinian pas suratu Maryam. Munnya bini-bini surah Maryam. 40 malam juga. Namunnya bini-bini. Kenapa? Tapaul. Insyaallah mudah-mudahan anaknya kayak Nabi Yusuf juga. Kayak Siti Maryam juga. Artinya ahlaknya adalah bagus itu. Oh, seorang anak membaca surah Muhammad aja bagus juga. Surah Muhammad ada jadi juga. Anak surah Yusuf, sini surah Yusuf pang disebutlah. Nah, itu di antara lain untuk anak. Jadi bagus. Kada salah pang baca Yasin ya kalau saben malam anak itu bacakan pulang surah Yusuf tadi lebih bagus lagi. Nah, sudah. Dan sunat menamai tasmiyah ulang. Sudah tuntung macam-macam tadi, akikah apa tuntung? Tasmiyah. Sunat menamai kanak-kanak. Tasmiyah. Pada hari yang ke-7 Munkawa ke-7. Atau pada hari wiladah, hari lahir bisa juga. Jika tiada dikehendaki mengerjakan akikah pada hari ke-7. Dan jika ada ia mati dahulu daripada hari ke-7 sekalipun, biar sudah meninggal, bagus. Jadi tasmiyah juga, dengarane juga. Siapakah malah? Nah, dinamai pada hari ke-7. Tetapi sunat menamai anak yang gugur daripada perut ibunya jika sudah ditiupkan roh. Ya, sudah hidup malah siap roh sudah. Dan jika tiada diketahui akan dia keadaannya laki-laki atau perempuan, maka hendaklah dinamai dengan nama yang patut bagi laki-laki dan perempuan. Pada tahu apa anak ini bini-bini ke laki-laki saja. Cari ya ngaran nang laki-laki ya bengaran tuh bini-bini ya. Misal apa sih ini seperti Hindun dan Tolhah. Tolhah
Tolha itu ada ngaran laki-laki ada, ngaran bini-bini ada. Jadi sunat tasmiyah. Nah, sunat menamai kanak-kanak dengan nama yang baik. Jadi siapa ngarannya jangan asal-asalan, kita harus tahu artinya nama yang baik, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Nah, bahwasanya kamu lagi akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapak kamu. Jadi kita di hari kiamat di absen, ya, di daftar, dipanggil satu persatu dengan nama kita dan nama abah. Kayak orang mau absen karena akan di sekolah, si A, si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Jadi beben ngarannya, ngaran abahnya. Ujar Nabi, fahassinu asma'akum, maka baguskanlah, perbaiki oleh kamu akan nama kamu. Jadi mulah ngaran itu bagus-bagus. Nah, bagus apanya sini? Bagus sambatannya kah? Nya ada aja sambatannya bagus, tapi artinya kada bagus. Nah, artinya yang bagus, bukan sambatannya aja. Mun kawa tuh sambatannya bagus, ucapannya bagus, artinya bagus, lebih baik lagi. Lah, laki-laki atau perempuan. Bahasa apa? Terserah aja. Bagus tuh bahasa Arab pang lah. Nah, bahasa Arab. Nama banyak tuh. Nah, ini bermula yang terabdal daripada segala nama itu Abdullah. Itu nama yang paling abdal. Nah, dalam hadis ada Abdul asma ma'ubida summa mahumida. Abdul nama yang disembah dan yang dipuji. Siapa yang disembah? Allah. Bang ngaran anak siapa? Allah lah. Jangan tambahi Abdul. Kalau ngaran Allah, kalau ngaran nama Allah, itu harus pakai Abdu. Ya Abdullah, Abdurrahman. Nah, 90 ya kah? Asmaul Husna 99. Nah, oh, nama Tuhan pilih aja itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mukmin, terus sampai Abdul Sabur, kehabisannya Abdul Sabur. Nah, itu nama Allah tuh pakai Abdu. Kalau mahumida yang dipuji, siapa yang dipuji? Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad banyak. Asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atan wa wahid. Dalam apa itu? Dalail. Nama Nabi Muhammad itu mi'atan wa wahid, 201. Buka dalam kitab Dalail toh. Dalail Khairat. Nah, ini anak atau cucu laki-laki, anak mengarani ngaran Nabi, pilih situ. Oh, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, ya jangan Nabi kita toh. Banyak macam-macam, zikrullah, saifullah. Bah, banyak buka situ menandak lah. Nah, itu lamun laki-laki bang, mun bini-bini bang aja. Ngaran siapa? Mun bini-bini bisa ngaran anak Nabi, bisa jual lah. Nah, atau ngaran cucu Nabi, atau ngaran siapa beranya, nang bini-bini. Nah, pokoknya nang artinya bagus gitu tak. Nah, Abdullah, Abdurrahman bagus. Dan yang lebih benar nama itu Haris dan Hammam. Haris bisa juga ngaran lah, Haris orang yang apa? Haris berusaha Hammam. Dan tiada makruh menamai dengan nama Nabi seperti Nabi Adam. Nah, bagus juga ngaran Nabi. Di dalam hadis itu apa? Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin, hari kiamat manggil malaikat. Ala liyaqum man ismuhu Muhammad. Berdiri siapa yang bernama Muhammad? No, jadi pengaran Muhammad berdirian lah. Nah, pengaran Muhammad lah. Liyaqum man ismuhu Muhammad. Nang kada nah. 5 itu nama nabi pulang. Nah, idza ukhrija ahlun nar minan nar akhrajallah ahla tauhid minan nar
wa awwalu man yakhruju man waqasmu isma nabi. Nah, ngaran nabi ada juga manfaatnya. Apabila orang dalam neraka nang ahli tauhid, ada tauhid kada kekal dalam neraka, ya kalau keluar kan nang kekal di dalam neraka tuh orang nang kada tauhid, orang kafir. Mun orang nang ada tauhidnya walaupun setimbang zarrah akan keluar. Nah, wa awwalu man yakhruju nang mula-mula keluar dipilih nang ngarannya sama lawan ngaran nabi. Misalnya lah ada orang ini ngaran nabi bagus bang lah, ngaran nabi, tapi karena dosa masuk neraka, lalu masuk neraka. Beto habis dosanya dikeluarkan kan, pilih siapa dulu nang mula-mula dikeluarkan, nang ngarannya sama lawan ngaran nabi. Nah, mun ngarannya lain kena berdudi dulu. Itu diantara anunya ada kebaikannya juga. Tapi mun kau jangan masuk, mun kau lah minta. Adam bagus, Nuh, Ibrahim, nah, Musa, Isa, ya itu ngaran nabi dah. Nah, ini ada hadis nah. Dan Muhammad yang paling bagus sudah Muhammad. Ada ngaran orang sekong orang tiga ekong nabi. Orangnya sekong aja ngarannya tiga ekong nabi. Siapa ngaran sudah? Ada Muhammad, Ibrahim, Musa. Ada ngaran orang Muhammad, Ibrahim, Musa. Mana Muhammad, mana Ibrahim, sekong aja orang. Di Banjarnya ada siapa ngaran sudah? Tiga ekong ngaran nabi, sekong aja orang. Karena warid datang dalam hadis pada menamai dengan nama Muhammad itu beberapa padilat. Nah, ini nah padilat orang nang bengaran Muhammad tuh banyak anunya tuh. Artinya padilat kelebihannya. Jadi bagus ya. Mulainya tuh Muhammad apa bisa aja disambungin lah. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumul qiyamah." Ini hadisnya. Akhrajallahu ta'ala ahlat tauhid minan nar wa awwalu man yukhraju man wafaqa ismu isma nabiyyin. Apabila ahli kiamat dikeluarkan Allah segala ahli tauhid dari api neraka. Ada tauhid lalu keluar kada kekal. Maka pertama-tama yang dikeluarkan itu barang siapa yang bernama dengan nama Nabi. Dengan nama Nabi. Atau dan lagi pula berkata Ibnu Abbas lagi, idza kana yaumul qiyamah nada munadin ala man ismuhu Muhammadun falyadkhulil jannah karamatan li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila hari kiamat berseru-seru, orang yang menyeru, malaikat berseru, katanya, ketahui olehmu barang siapa yang bernama Muhammad masuklah ke dalam surga. Oh, ini anu lagi nih, tadi suruh berdiri aja lah, ini suruh masuk surga. Kayak hari kiamat bagaimana? Ujar malaikat. Kenapa? Karena karamah memuliakan bagi Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagus Muhammad atau Ahmad atau Mahmud tadi Hamid, itu nama Nabi semua. Nah. Demikian lagi tiada makruh menamai dengan nama malaikat. Nah, Jibril. Adakah orang ngaran Jibril? Ada adakah Mikael, Sulapil, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid. Nah, Malik ada. Cuma Malik itu bukan Malik, Abdul Malik. Ridwan, nah ada Ridwan, nah boleh kada makruh. Cuma Jibril anu apa? Mun Ridwan banyak lah. Nah ada nama-nama malaikat nang 10. Boleh. Dan makruh menamai dengan nama yang keji. Nah ini artinya kada bagus. Seperti harbun. Harbun itu maknanya perang. Bahasa Arab panggilah. Ngaran yang kada bagus maknanya harb, perang. Marwah
Syihab. Hah? Syihab lah. Syihab itu maknanya kobaran api. Nah, syihab. Kita ada jimar, bara api, ya juga ada bagus sekarang. Seton. Qobih itu maknanya jahat. Baik bahasa Arab, jadi harus tahu juga artinya tuh. Banyak aja orang mengarang anak sambatannya aja bagus, tapi tahu lah artinya, tahu aja. Nah, sekali artinya kan udah bagus, banyak aja. Jadi perlu artinya tuh. Nya bukan sambatannya yang bagus, artinya yang bagus. Nah, biar sambatannya kan lebih bagus, tapi artinya bagus. Mun kau dicari keduanya, Bang. Nah, dan lebih lagi makruh menamai dengan nama yang mengambil sempana jahat apabila dia kata akan dia tiada, seperti Aplah, Yasar, Robah. Aplah itu beruntung. Padahal bagus sekarang itu beruntung lah. Cuma karena adakah si beruntung kaledajar. Nah, jadi kada untung. Nah, lalu itu kaledanya mendibadakan kaleda tolong alih jadinya. Janganlah apabila mengambil sempana jahat apabila dikata akan dia tiada. Yasar itu mudah. Yasar mudah. Adakah mudah tadi? Kada. Kada mudah berarti sulit. Nah, situ anunya. Kan jadi kada anu gitulah. Makruh sinilah. Robah tu untung juga, untung berdagang. Nafi', berkat. Ada bagus ngaran berkat lah. Mana berkat tadi? Kaleda aja. Kaledanya itu mendibadakan kaleda. Berkat. Najih, selamat, mubarak. Makruh. Ingin situ dulu lah, panjang lagi, masih banyak lagi ngaran-ngaran. Wassallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.